datang dalam Vikes Fidelis Podcast. Halo teman-teman peserta didik baru dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian sehat-sehat saja di rumah kalian masing-masing ya, meskipun di masa pandemi seperti ini. Tetap prokes. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Kristina Fitri Pujiwayuningsih. Biasa dipanggil dengan Bu Fitri. Nah, maka di sini Bu Fitri mau mengajak kalian untuk perkenalan lingkungan sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini adalah kesempatan yang sungguh sangat spesial buat kalian. Mengapa? Meskipun di masa pandemi ini kalian tetap mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Meskipun kalian secara online di rumah kalian masing-masing. Nah, kesempatan ini saya akan mengajak kalian untuk bersama-sama untuk memahami tentang informasi akademik yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Anto, ya. Bapak Anto, bagaimana kabarnya? Oke, baik. Selamat pagi Bu Fitri. Selamat pagi para siswa yang terkasih. Semoga Anda selalu sehat. Ya, Pak Anto ini adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMA Virgo Fidelis Bawen. Nah, maka karena beliau itu sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, maka pada kesempatan hari ini akan menyampaikan berkaitan dengan informasi akademik di SMA Virgo Fidelis Bawen. Itu ya. Nah, apa saja yang nanti akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Nanti ada 3 secara garis besar. Yang pertama berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler. Kemudian yang kedua ada sistem penilaian. Dan yang ketiga kriteria kenaikan kelas. Nah, langsung saja ke pertanyaan pertama ini Pak Anto. Nah, kegiatan sekolah itu buat para peserta didik baru tentu sudah tidak asing dengan adanya istilah intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, yang pertama ini intrakurikuler. Bedanya nih Pak Anto. Bedanya kegiatan intrakurikuler reguler dan di masa pandemi di SMA Virgo Fidelis Bawen itu bagaimana? Baik, terima kasih. Para siswa yang terkasih, Anda barusan lulus dari sekolah menengah pertama atau SMP dan sekarang kita masuk pada sekolah menengah atas atau disebut dengan SMA. Kita sekarang ada di SMA Virgo Fidelis. Khusus untuk kegiatan intrakurikuler, saya mau sampaikan dulu bahwa kegiatan di SMP dan di SMA itu berbeda. Perbedaan utama yang kelihatan apa? 1. Jumlah jam belajar seminggu ketika Anda SMP dan SMA itu akan berbeda. Yang kedua, durasi waktu 1 jam pelajaran di SMP dan SMA juga berbeda. Ketika Anda SMP, 1 jam pelajaran itu 40 menit. Sedangkan kalau di SMA itu 1 jam pelajaran 45 menit. Ketika Anda di SMP, seminggu Anda belajar biasanya sekitar 38 jam pelajaran. Bisa beda-beda sih masing-masing SMP karena tergantung SMP-nya memberi tambahan materi muatan lokal atau enggak. Tetapi rata-rata sekitar 38 jam. Sedangkan nanti ketika kita di SMA, itu 1 minggu kita akan belajar 45 jam pelajaran. Jadi pasti ada pertambahan baik jumlah jam dalam 1 jam pelajaran
maupun jumlah jam pelajaran dalam 1 minggu. Itu kira-kira. Ya, baik. Berarti di sini nanti teman-teman yang dari SMP bertambah jam pembelajarannya ya. Jadi tetap semangat meskipun bertambah. Nah, yang kedua ini Pak Anto nih. Terkait dengan kegiatan intrakurikuler, kurikulum yang digunakan di SMA Virgo itu seperti apa ya? Oke, baik. Iya. Jadi saya perlu sampaikan perbedaan yang kedua yang esensi antara SMP dan SMA. Ketika kita sudah masuk pada SMA, itu ada yang namanya peminatan. Khusus untuk SMA Virgo Fidelis ada 2 peminatan, yaitu peminatan MIPA atau disingkat MIPA. Yang kedua peminatan ilmu pengetahuan sosial atau disingkat IPS. Untuk kedua peminatan ini, apa kriterianya? Ketika Anda masuk, ketika Anda mendaftar, Anda sudah menyampaikan nilai rapot, ada nilai ujian sekolah, dan sekolah ini juga menyelenggarakan tes penempatan. Yang keempat, nanti ada yang namanya tes psikologi. Dengan keempat hal ini, kita akan menentukan para siswa itu mengikuti atau masuk pada penempatan yang mana, peminatan yang mana, peminatan MIPA atau peminatan IPS. Kira-kira itu. Baik. Lalu mapelnya apakah ada yang sama saat SMP Pak Anto? Oh iya, untuk mata pelajaran memang nama mata pelajarannya ada yang sama tapi ada yang beda. Dari mata pelajaran yang ada di SMA yang akan kita pelajari itu nanti ada total 17 mata pelajaran. 17 itu terdiri dari 13 mata pelajaran wajib, 2 mata pelajaran lintas minat, 1 mata pelajaran muatan lokal bahasa Jawa, dan 1 ciri khas mata pelajaran namanya mata pelajaran Kemarsudirian. Jadi total ada 17 ya. Khusus untuk anak-anak yang masuk peminatan MIPA, ciri khas mata pelajarannya adalah fisika, kimia, biologi, dan matematika. Ada 4. Sedangkan anak-anak yang masuk pada peminatan IPS, ciri khas mata pelajarannya juga ada 4. Ekonomi, sosiologi, geografi, dan sejarah. Mungkin pertanyaan berikutnya, di situ tadi ada mata pelajaran lintas minat, itu apa Pak? Mata pelajaran lintas minat adalah mata pelajaran dari peminatan lain yang diberikan pada peminatan yang berbeda. Khusus di kita, di SMA Virgo Fidelis, peminatan MIPA mendapat mata pelajaran lintas minat. 1. Ekonomi, 2. Bahasa dan sastra Inggris. Sedangkan teman-teman yang masuk peminatan IPS mendapat mata pelajaran lintas minat pada mata pelajaran yang pertama fisika, yang kedua bahasa dan sastra Inggris. Itu. Baik Pak Anto, berarti untuk teman-teman besok belajar di SMA Virgo, kalau yang IPA ada 1 mapel lintas minat dari IPS, begitu ya? Ya, lalu betul. untuk yang IPS ada lintas minat dari IPA. Ya, ditambah 1 mapel lintas minat dari dari peminatan bahasa yang disebut dengan bahasa dan sastra Inggris. Oke, baik ya. Perlu kita ketahui di SMA Virgo ini
kita ada 2 jurusan, yaitu MIPA dan IPS. Nah, selanjutnya ini Pak Anto, terkait dengan ketentuan tuh. Kan masing-masing mapel itu pasti ada penilaiannya. Nah, ada angka kriteria yang perlu dicapai oleh besok peserta didik baru ketika menjadi siswa kelas 10 enggak? Ada. Jadi namanya kriteria ketuntasan minimal atau disingkat KKM. Ini teman-teman yang dari SMP tidak asing. Di kita di SMA juga ada yang namanya KKM, dan kita perlu saya sampaikan di sini KKM-nya untuk semua mata pelajaran 70. Saya ulangi, KKM untuk semua mata pelajaran 70. Berarti yang skornya 70 sampai 79 predikatnya C. Lalu 80 sampai 89 predikatnya B, 90 sampai 100 predikatnya A. Itu kalau dibuat predikat. Baik, itu tadi terkait dengan kegiatan intrakurikuler. Nah, selanjutnya nih Pak Anto, saya mau tanya berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Virgo Fidelis Bawen nih. Kalau di SMP, teman-teman peserta didik baru pasti pernah mengikuti kegiatan pramuka. Nah, apakah di SMA Virgo Fidelis Bawen juga ada kegiatan ekstrakurikuler pramuka? Iya, betul. Jadi selain kegiatan intrakurikuler, ada kegiatan ekstrakurikuler, teman-teman. Jadi di SMA ini ada 2 jenis ekstra. Satu yang disebut dengan ekstrakurikuler wajib, yaitu ekstrakurikuler pramuka. Dan yang kedua ada ekstrakurikuler pilihan, di mana mata ekstrakurikuler ini nanti akan disampaikan pada forum berikutnya. Nanti teman-teman pasti akan diberikan form untuk memilih sesuai dengan minat dan bakatnya. Tetapi perlu diketahui, selama masa pandemi ini ekstra yang membutuhkan kegiatan fisik belum bisa dilakukan. Tetapi kita coba mungkin tahun depan beberapa jenis ekstra yang tidak terlalu memakai tenaga atau tidak terlalu banyak berinteraksi, kita coba dilakukan dengan online. Oke, baik Pak Anto. Tadi kan Pak Anto di awal itu menyinggung terkait dengan penilaian nih. Nah, sekarang saya mau beralih ke bagian yang kedua berkaitan dengan sistem penilaian. Nah, dalam sistem penilaian, siapa saja yang berhak memberi penilaian di situ, Pak? Sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan, kita masuk yang namanya sekolah formal. Sekolah formal itu yang menilai ada 3 komponen. 1, guru atau pendidik. Yang kedua, sekolah sebagai sebuah lembaga. Dan yang ketiga nanti pemerintah. Jadi ada 3 komponen ini yang akan menilai Anda, para siswa, sebagai siswa di SMA Virgo Fidelis. Lalu Pak, untuk bentuk penilaiannya seperti apa ya? Dalam hal ini untuk penilaian tidak asing dengan ketika Anda SMP. Dalam penilaian ada 3 aspek yang dinilai. 1, ada penilaian sikap. 2, penilaian pengetahuan. Dan yang ketiga penilaian keterampilan. Ini bagi teman-teman yang barusan lulus tentu tidak asing. Hanya penekanan saya siapa yang berhak menilai sikap? Yang berhak menilai sikap adalah semua guru pengampu mata pelajaran. Saya ulangi, semua guru yang mengampu mata pelajaran terkait itu berhak menilai sikap. Sedangkan siapa yang berhak menilai pengetahuan? Ya jelas guru yang bersangkutan. Pertanyaannya lalu, nilai pengetahuan didapat dari mana? Jangan salah bahwa nilai pengetahuan itu komponen utamanya adalah dari tes tertulis.
Itu komponen utamanya. Sedangkan yang namanya tes lisan atau penugasan itu hanya komponen pendukung. Yang ketiga, untuk penilaian keterampilan itu dilihat pada unjuk kerja dan kinerjanya. Jadi yang dilihat prosesnya. Jadi proses siswa itu dalam mata pelajaran terkait. Ya, kurang lebih begitu teman-teman yang ada di rumah. Jadi sistem penilaian tidak jauh berbeda dengan yang sudah kalian ikuti di sekolah kalian masing-masing ya. Nah, selanjutnya Pak Anto, dari penilaian tadi, aspek apa saja yang dinilai? Tadi sudah saya sampaikan, jadi aspeknya memang ada 3 tadi, aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan tuh. Baik, kalau berkaitan dengan keterampilan, berarti itu kaitannya dengan praktek siswa saat pembelajaran di sekolah, begitu ya Pak Anto ya? Oh, lebih pada, sekali lagi penilaian keterampilan lebih pada proses pembelajaran itu dilihat oleh gurunya. Baik. Lalu Pak Anto, kalau tadi kita sudah membahas tentang sistem penilaian di SMA Virgo ini, lalu besok teman-teman peserta didik ini kan posisinya sebagai siswa kelas 10 nih. Kalau mereka mau punya angan-angan, punya cita-cita pasti jelas untuk naik ke kelas selanjutnya di kelas 11. Kira-kira mereka bisa nggak menghitung kriteria, menghitung dari hasil-hasil yang sudah mereka lakukan selama 1 tahun, jadi mereka bisa tahu, oh saya naik kelas. Itu berdasarkan apa ya Pak? Baik, jadi di awal nanti para siswa itu akan mendapatkan semacam buku panduan yang berisi tentang berbagai hal tentang SMA Virgo ini. Salah satunya tentang penilaian. Di bagian penilaian itu ada salah satu poin tentang kenaikan kelas. Khusus untuk kenaikan kelas memang saya harus sampaikan di awal bahwa supaya ini tidak menjadi salah tafsir antara siswa dengan sekolah atau antara orang tua dengan sekolah, bahwa peraturan kenaikan kelas itu umum, lazim di setiap sekolah ada, dan kita hanya mengambil peraturan kenaikan kelas atau kriteria kenaikan kelas kita itu sama dengan kriteria kenaikan kelas yang disampaikan oleh peraturan Menteri Pendidikan. Apa intinya? Satu, bahwa seseorang itu akan dikatakan naik kelas kalau tidak memiliki nilai kurang dari KKM lebih dari 2 mata pelajaran. Atau bahasa paling gampang, saya rubah ya, akan dikatakan naik kelas kalau paling banyak mata pelajaran yang kurang dari KKM itu hanya 2. Berarti kalau misalnya mata pelajaran yang kurang dari KKM 3, kira-kira naik enggak? Enggak toh? Enggak. Ya, 4 juga enggak pasti karena ya. paling banyak tadi 2. Gitu ya. Nah, detailnya nanti ada di penjelasan, ada di buku panduan yang disampaikan oleh sekolah. Di sana ada simulasinya. Ada simulasinya. Bagaimana si A ini nanti naik atau tidak, si B naik atau tidak, ada simulasinya. Baik, berarti misalkan nih Pak, kalau ada simulasi seperti itu berarti besok peserta didik baru atau siswa kelas 10 ini bisa menghitung sendiri. Artinya ketika dia kelas 10 semester 1, kalau si A misalnya dia mendapat nilai kurang dari KKM itu ada 2 mapel, berarti nanti di semester berikutnya dia harus berpikir agar tidak terjadi nilai kurang lagi, begitu? Iya, berarti memang seharusnya begitu. Jadi para siswa sudah harus mulai memikirkan atau mengira-ira sendiri
saya nanti bisa naik kelas atau tidak itu dari nilai semester 1. Tetapi jangan salah, bahwa kenaikan kelas itu ditentukan dari semester 1 dan 2. Kan bisa jadi gini ya, para siswa itu kan kalau sekolah kan harapannya ya naik kelas kan, orang tua kan harapannya juga naik kelas, kita sendiri Bapak Ibu guru harapannya siswa-siswa kita juga naik kelas. Pasti akan ada perubahan perilaku atau sikap atau tambahan pengetahuan ketika dia ada di semester 1 dan 2. Jadi kalau orang itu sudah tahu semester 1 ada 2 mapel yang kurang, harapannya nanti di semester 2 mapel yang kurang jangan sampai lebih dari 2. Kalau bisa kurang dari itu kan. Itu. Ya, baik, teman-teman di rumah cukup jelas ya dengan penjelasan dari Pak Anto pada pagi hari ini. Dan gak terasa nih 3 bahasan yang sudah kita terima, sudah kita bahas bersama-sama. Mulai dari kegiatan di sekolah, baik tadi ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler. Meskipun tadi masih sedikit, kalian pasti bertanya-tanya ekstrakurikulernya apa saja ya di SMA Virgo. Nah, besok akan dijelaskan di sesi berikutnya. Itu, lalu yang kedua kita sudah membahas tentang sistem penilaian. Dan yang ketiga tadi teman-teman di rumah sudah secara garis besar diberitahu oleh Pak Anto terkait dengan kriteria kenaikan kelas. Jadi besok teman-teman ketika kelas 10 ini semester 1 ada nilai yang kurang, misalkan ada 1 nilai yang kurang, wah besok semester 2 nilai yang kurang itu nggak boleh kurang lagi. Kurang lebih seperti itu informasi akademik di SMA Virgo Fidelis. Baik, saya Bu Fitri dan Pak Anto. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, kita pamit sampai ketemu di Vikes selanjutnya. Dah.